Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil materi kami yang berjudul Pengaruh kondisi air di lingkungan pesisir terhadap gizi dan kesehatan masyarakat. Sebelumnya perkenalkan, saya Dwi Ayuning Tias dan rekan saya Balkis Maulida. Pertama, materi akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Balkis. Latar belakang, wilayah pesisir merupakan area yang rentan terhadap penurunan kualitas air akibat pencemaran lingkungan dan intrusi air laut. Kondisi ini berdampak langsung pada kesehatan masyarakat, terutama melalui meningkatnya resiko penyakit akibat konsumsi air yang tidak layak. Selain itu, paparan air tercemar dapat memperburuk status gizi, khususnya pada kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, karena tingginya kejadian penyakit infeksi yang mengganggu penyerapan nutrisi. Kemudian rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah yang kami ambil di sini yaitu penurunan kualitas air di wilayah pesisir diduga berkontribusi terhadap meningkatnya kasus penyakit dan masalah gizi di masyarakat. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengkaji hubungan antara kualitas air di wilayah pesisir dengan kondisi gizi dan kesehatan masyarakat, serta mengidentifikasi dampak lingkungan terhadap kejadian penyakit dan gangguan nutrisi. Baik, metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengkaji pengaruh kondisi air di wilayah pesisir terhadap gizi dan kesehatan masyarakat. Data dikumpulkan melalui wawancara semi terstruktur dengan informan yang dipilih secara per pos, seperti warga setempat dan tokoh masyarakat. Lokasi penelitian berada di wilayah pesisir Kampung Nelayan, Belawan dengan 25 responden. Instrumen penelitian berupa pedoman, wawancara yang mencakup aspek kualitas air, jenis penyakit, dan kondisi gizi. Data dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola dan makna hasil dari wawancara. Hasil penelitian. Penelitian ini dilakukan di salah satu kampung nelayan, Belawan, yang mayoritas penduduknya menggantungkan hidup pada aktivitas perikanan dan tinggal di daerah dengan akses terbatas terhadap air bersih. Berdasarkan wawancara dengan warga dan tokoh masyarakat, ditemukan bahwa kualitas air yang digunakan sehari-hari umumnya berasal dari sumur bor. Namun, sumber air ini sering tercemar, terutama pada musim hujan dan pasang tinggi, yang menyebabkan air berasa asin dan berwarna keruh. Mayoritas warga melaporkan sering mengalami gangguan kesehatan seperti diare, penyakit kulit, dan infeksi saluran kemih, terutama pada anak-anak dan lansia. Tenaga kesehatan dari puskesmas setempat menyebutkan bahwa kasus diare pada balita masih tinggi dan menjadi salah satu faktor resiko utama stunting di kampung tersebut. Selain itu, terbatasnya air bersih juga berdampak pada kesehatan pangan dan sanitasi yang memburuk kondisi gizi masyarakat. Data juga menunjukkan bahwa upaya penanganan masih bersifat swadaya dan belum sistematis. Masyarakat menggunakan air hujan untuk memasak dan minum, sementara air sumur hanya digunakan untuk mandi dan mencuci. Kesimpulan, kondisi air yang buruk di kampung nelayan seperti pencemaran dan keterbatasan akses air bersih berdampak langsung pada peningkatnya kasus penyakit berbasis lingkungan seperti diare dan infeksi kulit. Gangguan kesehatan ini turut memengaruhi status gizi masyarakat, terutama anak-anak dan ibu hamil. Oleh karena itu, perbaikan kualitas air dan akses terhadap air bersih sangat penting untuk meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat pesisir. Berikut dokumentasi yang kami peroleh selama berada di kampung nelayan bersama responden. Sekian materi dari kami, lebih kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.